Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A sesi 1, mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rian Atur Magister Pendidikan akan mereview mode pembelajaran yang terdapat di dalam film School of Rock. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ina Febrianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iya. Saya Nandita Nafia Salsabil. Nama saya Bagus Setiawan. Saya Levilia. Baik, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama mulai dari sinopsis film, yang kedua model pembelajaran, dan yang terakhir argumentasi terkait model pembelajaran yang terdapat di dalam film tersebut. Yang pertama ada sinopsis dari film School of Rock. School of Rock merupakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang musisi band rock bernama Dewi Finn. Suatu hari Dewi dikeluarkan dari bandnya sendiri dan dia memiliki hutang yang cukup banyak. Dewi berpura-pura menjadi sahabatnya dan menerima sebuah pekerjaan di salah satu sekolah swasta terbaik untuk menjadi guru pengganti. Sekolah tersebut berfokus untuk menciptakan lulusan yang unggul pada sisi akademik dari para murid-muridnya. Pada awal cerita, murid di sekolah dasar tersebut merupakan anak-anak yang patuh dan belajar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru mereka. Pembelajaran dilakukan dengan sang guru yang akan memberikan materi atau bahan ajar kepada para muridnya. Kemudian setelah itu akan memberikan kuis sebagai tes atau percobaan untuk mengetahui kemampuan muridnya. Terkadang sang guru juga membuat beberapa kelompok untuk berdiskusi. Anak-anak pada kelas tersebut sangat terobsesi untuk mendapatkan bintang yang mana merupakan poin dari hasil belajar mereka. Dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang digunakan di sini adalah pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach atau teacher-centered learning, yang merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru sebagai sumber informasi penyampaian ilmu pengetahuan serta evaluator. Pembelajaran terjadi satu arah sehingga para murid tersebut terlihat seperti robot yang hanya melakukan sesuatu sesuai apa yang diperintahkan, hingga suatu hari tokoh utama dalam film ini yaitu Dewi Finn atau yang biasa disebut Mr. S oleh para murid mengajar di kelas tersebut. Dewi melakukan pembelajaran dengan mengadakan sebuah proyek berupa grup band rock yang anggotanya terdiri dari murid-murid kelas tersebut. Awalnya, Dewi melihat kemampuan para muridnya saat sedang mengikuti kelas musik klasik, kemudian dia menyuruh muridnya tersebut untuk bermain alat musik rock, dan tidak disangka ternyata para murid tersebut memiliki bakat-bakat yang luar biasa dalam memainkan alat musik tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran baru yang kami dapatkan setelah menonton film School of Rock, yaitu ada contextual teaching and learning, problem-based learning, dan student-centered learning. Yang pertama ada contextual teaching and learning. Menurut Panjaitan 2016, CTL merupakan suatu pendidikan yang mampu mendekatkan pembelajaran yang memberdayakan siswa, yang mana pembelajaran kontekstual diartikan sebagai proses memotivasi siswa untuk lebih memahami makna belajar suatu kompetensi dan mengkaitkannya dengan konteks baik pribadi, sosial, maupun budaya. Pendekatan ini cukup efektif karena memberikan ruang kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya dengan banyak sumber referensi yang ia dapatkan, yang dapat ia akses, sehingga nantinya mahasiswa akan mendapat pengetahuan yang jauh lebih mendalam dan mampu meningkatkan kualitas. Adapun karakteristik dari model contextual teaching and learning. Adanya kerjasama, sharing dengan teman, dan saling menunjang, siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan, dan tidak membosankan, serta guru kreatif. Pembelajaran terintegrasi dan menggunakan berbagai sumber. Problem-based learning. Model problem-based learning yang merupakan suatu model pembelajaran berbasis permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan peserta didik, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Daniel pada tahun 2010. Sintaks problem itu menjelaskan dan memotivasi, menjelaskan tujuan dan perlengkapan. Kedua, mengorganisasi siswa, mendefinisikan masalah, mengorganisasi tugas belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan,
yaitu mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Membimbing siswa mengembangkan, membuat laporan hasil karya. Dan yang terakhir ada menganalisis dan evaluasi masalah, yaitu mengevaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Yang ketiga ada Student Center Learning atau SCL. Student Center Learning merupakan metode yang dapat membantu para peserta didik mendapatkan pengalaman, karena metode SCL ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran dengan memadukan berbagai bentuk aktivitas seperti diskusi, observasi lapangan, membuat peta konsep permasalahan beserta solusinya, presentasi, dan refleksi. Melalui model pembelajaran ini, guru menjadi seorang fasilitator sekaligus motivator dalam membimbing anak muridnya. Metode-metode SCL yaitu 1. Self-direction learning, 2. Collaborative learning, 3. Small group discussion, 4. Project-based learning, 5. Cooperative learning, 6. Discovery learning, yang ke-7 simulation. Baik, yang selanjutnya adalah argumentasi. Menurut kelompok kami, 3 metode pembelajaran yang sudah disebutkan sebelumnya itu cocok diterapkan pada pembelajaran saat ini. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan pada era globalisasi yang mengakibatkan adanya persaingan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dan saat ini kita sudah masuk pada abad ke-21 sehingga kita harus memperhatikan beberapa hal dalam metode pembelajaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada literasi baru, yang kedua learning and innovation skill, dan yang ketiga pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, untuk yang di literasi baru terdapat 3 hal. Yang pertama literasi data, yang kedua literasi teknologi, dan yang terakhir literasi manusia. Selanjutnya, ada learning and innovation skill, yaitu critical thinking and problem solving. Yang keempat yang kedua creative and innovation. Yang ketiga communication, dan yang terakhir collaboration. Dan yang terakhir yaitu pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pendidikan yang baik merupakan pendidikan yang memfasilitasi minat dan bakat peserta didiknya, bukan membatasi. Jadi, jika nanti dibatasi, maka bakat dari peserta didik tersebut tidak akan muncul dan kita sebagai guru tidak akan mengetahui bakat dari peserta didik tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait model pembelajaran yang ada pada film School of Rock. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.